dari kelompok 1 ingin melakukan wawancara tentang kesadaran hukum di lingkungan SMA Negeri 83 Jakarta Utara. Perkenalkan, nama saya Alicia Demaharani. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Cahyani. Saya Rifki Gifar Muzaki. Saya Fadli Ahmad Nasution. Saya Faris Darmawan. Saya Zakarul Beransaka. Selamat menyaksikan. Sebentar aja. Kami ingin mewawancarai tentang pendidikan hukum untuk generasi muda. Sebelumnya, saya ingin mewawancarai siapa nih? Perkenalkan, nama aku Rafael Tristan. Aku dari kelas 12A. Kak, aku mau nanya nih. Yang pertama, apa sih kalau kakak berarti di sekolah yang paling mencerminkan prinsip hukum di sekolah? Apa ya? Kalau mencerminkan hukum, tata tertib, paling yang aku tahu sih lebih ke sikap nasionalisme yang bisa dikaitkan dengan hukum. Itu biasanya kalau di sekolah kita ini ada beberapa hari yang dimana kita harus membaca 5 dasar Pancasila gitu dengan posisi sikap sempurna dan membaca dengan hikmat gitu. Itu sih yang aku tahu. Kenapa siswa sering meremehkan pelanggaran ringan? Kenapa siswa sering meremehkan pelanggaran ringan? Kalau itu mengapa ya? Tergantung anak-anaknya sih. Ada beberapa anak-anak yang mudah diomongin, misal kayak ditegur tuh langsung paham gitu, dia nggak bakal ngulangi lagi. Ada yang siswa di mana kayak menganggap dirinya kayak pendidikan tuh kayak ya udahlah, apa sih, nggak penting gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu bukan gak niat ya, mungkin ada faktor entah dari diri sendiri, entah dari keluarga yang mungkin mempressure dia kayak gini-gini. Karena gitu sebenarnya mungkin teman-teman juga bisa arus dari teman-teman atau pergaulannya mereka. Biasanya gitu sih. Kenapa dia bisa meremehkan sosialian di sekolah ataupun di luar. Menurut kakak sebagai seorang siswa SMA Negeri 83 Jakarta, apa harapan kakak terhadap aparat penegak hukum agar lebih dekat dengan remaja? Menurut aku ya, kalau aparatnya menurut aku lebih adil lagi dan dilihat lagi situasi dan kondisi masyarakatnya. Jadi nggak berpihak ke kemana-mana gitu. Misal kita lihat dari yang kejadian yang kemarin, itu menurut aku kayak lumayan chaos banget kan. Dan ada beberapa yang aparat notabene itu mungkin ada sesuatu di balik itu, jadi dia nggak terlalu bisa mengkondisikan masyarakat yang ramai itu. Jadi kalau misal kedekatannya dengan remaja, menurut aku membuka peluang remaja yang mau daftar jadi itu polisi dan lebih peraturannya lebih ditekatin lagi dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bertanggung jawab atas peraturannya sendiri. Apa saran kakak untuk tata peraturan di sekolah jauh lebih efektif lagi? Saran aku sih ya, mungkin dari sisi kali. Aku juga sebagai siswa, untuk teman-teman juga yang siswa gitu, saran aku, kalian kan udah dewasa gini kan, udah dewasa harus dan pasti beda dengan pikiran yang anak-anak SMP ataupun SD bahkan TK yang berpikiran mungkin hanya main-main. Kita tuh sebagai anak SMA gitu, di sekolah ini harus lebih dibuka lagi pikiran dan otaknya, akalnya terhadap tata tertib di sini, hukum-hukum yang ada di Indonesia harus lebih dibuka lagi dan dipikirkan lagi secara kritis sih. Karena kalau nggak dipikirkan secara kritis dan logis, bisa memicu konflik gitu. Terus kalau untuk guru sama aku lebih misalnya siswanya melakukan pelanggaran, ya tegur sih biasanya, di depan biasanya tegur sih, itu udah paling efektif, tegur gitu. Tegur. Terus kalau para
karyawannya juga misalnya siswa-siswinya melanggar, saran aku ya juga sama ditegur sih. Cuman balik lagi ke siswanya yang pasti, dimana yang notabene-nya yang diajar oleh para pendidik di sini, dan kita harus sebagai siswa lebih gitu, yang bilang tadi dibuka lagi pikirannya, sudah dewasa bukan anak kecil lagi, jadi berpikirlah secara dewasa, berperilaku secara dewasa, jangan kayak anak-anak ataupun sampai memicu konflik semua orang di sini. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Sebagai remaja, apa bentuk aksi nyata Kakak untuk menyebarkan kesadaran tata aturan di sekolah? Kesadaran aku sebagai remaja, tadi apa? Menyebarkan ya? Iya. Menyebarkan. Kalau menurut aku ya, kita tuh balik lagi ya ke diri sendiri. Kita setiap upacara nih, pastinya nih, itu kan udah pasti hak kewajiban kan. Apalagi kalau upacara hari-hari nasional, kita harus berpikir lagi gitu, menggunakan akalnya pastinya. Kita kan upacara untuk negara kita tercintai. Walau emang negara ini kadang ada satu konflik sesuatu gitu. Cuman tetap kita sebagai generasi muda harus memajukan bangsa ini. Jangan jadikan contoh aparat atau menteri-menteri sana yang kurang. Jangan jadikan contoh gitu. Jangan kita jadikan contoh seperti mereka itu. Nah, kalau di sekolah paling ya dalam upacara kita tertib, kita itu menyebutkan dasar Pancasila, kita juga harus tertib gitu, dan berperilaku sesuai tata tertib yang ada, sesuai ya kan. Nah sekarang kan ada juga kurikulum merdeka ya gitu, ada tujuh gerakan anak Indonesia hebat, itu juga harus dilakukan sebenarnya, karena bagus banget untuk jadi kebiasaan yang baik untuk dikembangkan. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mahmud. Kita dari kelas 10E ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak, apa definisi kesadaran hukum menurut Bapak sebagai guru? Iya, definisi hukum adalah aturan-aturan yang berlaku yang diterapkan pada setiap kegiatan manusia. Nah terus, dari mana sumber utama Anda belajar tentang hukum selain dari sekolah? Ya, sumber utama hukum itu banyak dari pelajaran-pelajaran maupun ya selain dari sekolah ya, dan juga dari pengetahuan umum. Oh, pengetahuan umum. Oke Pak. Nah terus yang terakhir nih Pak, apakah materi pendidikan hukum di sekolah sudah relevan dengan kehidupan nyata nih Pak? Ya, memang kalau sumber hukum itu harus relevan ya, harus dijalankan di sekolah-sekolah. Namun ada saja memang yang melanggar satu aturan hukum itu sendiri. Makanya hukum-hukum itu harus diterapkan sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku di setiap lingkungan sekolah, baik pada siswa maupun guru. Oh, oke, sudah cukup. Terima kasih ya Pak.